Jujur deh, kamu merasa nggak sih udah kerja keras bagai kuda, tapi pas cek saldo akhir bulan, uangnya malah berkurang gara-gara biaya admin. Sedih banget kan? Niatnya nabung malah buntung. Nah, di segmen ini, aku bakal cerita tentang pencuri tak kasat mata di rekening kamu. Bayangin ya, kamu sudah hemat makan siang, tapi uangnya hilang gitu aja dimakan biaya admin dan bunga yang hampir 0%. Kita bakal bahas kenapa tabungan kamu jalan di tempat atau malah mundur. Coba kita hitung bareng-bareng ya, supaya lebih kebayang. Misalkan kamu punya saldo nganggur sebesar 2 juta rupiah di bank konvensional yang biasa kita pakai sejak zaman sekolah. Kebanyakan bank besar cuma kasih bunga tabungan itu di kisaran 0% sampai 0,1% per tahun. Artinya, dalam sebulan kamu cuma dapat bunga sekitar 16 rupiah. Kecil banget kan? Nah, sekarang kita lihat sisi gelapnya. Biaya admin bulanan. Rata-rata bank konvensional narik 15.000 sampai 17.000 rupiah per bulan untuk biaya kartu dan pengelolaan rekening. Jadi, bukannya uang kamu nambah 16 rupiah, saldo kamu malah dipotong bersih sekitar 14.834 rupiah setiap bulannya. Dalam setahun, kamu sudah kehilangan hampir 180.000 rupiah tanpa kamu sadari. Itu baru dari biaya admin ya. Kita belum ngomongin inflasi yang tiap tahun menggerus nilai uang kita sekitar 3-4%. Aku sebut ini sebagai the silent thief atau pencuri diam-diam. Kamu merasa aman karena uangnya ada di bank. Tapi secara matematis, kekayaan kamu sebenarnya lagi menyusut. Kamu udah disiplin nabung, udah skip kopi kekinian demi hemat 20.000 rupiah. Tapi malah disetor buat bayar admin bank. Rasanya kayak bocor halus kan? Kalau dibiarkan terus, impian kamu buat punya dana darurat atau modal nikah bisa makin jauh dari jangkauan. Inilah alasan kenapa penting banget buat kita untuk melek finansial dan mulai kritis sama tempat kita naruh duit. Jangan sampai niat baik kamu untuk disiplin finansial justru dikhianati oleh sistem yang nggak berpihak sama penabung kecil kayak kita. Sebelum kita bedah solusinya dan bandingkan mana yang lebih cuan antara bank digital versus bank konvensional, pastikan kamu klik tombol subscribe dulu ya di channel Cuan Culture. Yuk, bareng-bareng kita kejar financial freedom supaya kamu nggak cuma kerja buat uang, tapi uang yang kerja buat kamu. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian yang paling seru, hitung-hitungan jujur. Aku pengen kamu benar-benar sadar apa yang terjadi sama uang kamu di balik layar. Karena angka nggak pernah bohong, Besti. Coba kita bayangkan, kamu punya uang 10 juta rupiah hasil tabungan kamu selama 1 tahun terakhir. Kamu taruh uang itu di bank konvensional besar yang biasa kita pakai. Biasanya, bunga tabungan biasa itu cuma sekitar 0,1% per tahun. Kedengarannya kecil banget kan? Memang, dari 10 juta itu, kamu cuma dapat bunga 10.000 rupiah dalam 1 tahun. Tapi tunggu dulu, petualangannya belum selesai. Bank konvensional punya yang namanya biaya administrasi bulanan. Anggaplah rata-rata 15.000 rupiah per bulan. Kalau dikalikan 12 bulan, totalnya 180.000 rupiah. Sekarang coba kita hitung. Bunga 10.000 rupiah dikurangi biaya admin 180.000 rupiah. Hasilnya, uang kamu malah berkurang 170.000 rupiah di akhir tahun. Bukannya berkembang, uang kamu malah dimakan pelan-pelan sama sistem. Sedih banget kan? Niatnya nabung tapi malah rugi. Nah, sekarang mari kita lihat sisi lainnya, si plot twist yang manis. Kalau kamu pindahkan uang 10 juta rupiah yang sama ke bank digital yang menawarkan bunga, katakanlah 5% per tahun dengan nol biaya admin, dalam 1 tahun uang kamu akan bertambah sebesar 500.000 rupiah. Jadi saldo akhir kamu menjadi 10,5 juta. Coba kamu perhatikan selisihnya antara rugi 170.000 rupiah di bank konvensional dibandingkan untung 500.000 rupiah di bank digital, ada jarak sekitar 670.000 rupiah yang hilang gitu aja kalau kamu salah pilih tempat.
Rp670.000 itu nominal yang lumayan banget, Besti. Itu bisa buat beli sepatu lari baru yang udah kamu incar, atau buat stok kopi susu kekinian selama sebulan penuh kan? Aku mau kamu benar-benar paham kalau setiap rupiah yang kamu hasilkan dengan kerja keras itu sangat berharga. Membiarkan uang kamu tergerus biaya admin itu ibarat membiarkan keran air bocor di rumah kamu. Kelihatannya sepele, tapi lama-lama habis. Pilihan ada di tangan kamu sekarang. Mau tetap setia sama yang lama tapi bikin rugi, atau mulai berani pindah ke yang lebih memberikan apresiasi buat tabungan kamu. Yuk kita kejar financial freedom bareng-bareng. Jangan lupa buat klik tombol subscribe di Cuan Culture biar kamu makin jago kelola uang dan gak ketinggalan tips finansial lainnya. Aku mau kita semua cerdas secara finansial supaya uang yang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Sekarang, aku mau bisikin kamu strategi rahasia yang aku pakai sendiri buat jaga-jaga biar uang gak bocor halus tiap bulannya. Kita sebut saja ini strategi kantong ajaib. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pilih bank digital yang kasih bunga kompetitif. Minimal di kisaran 4% sampai 5% per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi loh dibanding bank konvensional yang biasanya cuma 0, sekian persen. Tapi, ada satu hal yang wajib banget kamu cek. Pastikan bank tersebut sudah terdaftar dan diawasi OJK. Keamanan dana kamu adalah prioritas nomor 1. Jadi jangan gampang tergiur bunga tinggi kalau legalitasnya nggak jelas. Nah, setelah akun bank digital kamu siap, kita masuk ke jurus intinya, yaitu rumus 50-30-20. Gampangnya gini, begitu gaji atau kiriman uang masuk ke rekening utama, langsung bagi ke 3 pos besar. 50% untuk needs atau kebutuhan hidup seperti makan dan tagihan. 30% buat wants atau jajan dan main, biar kamu tetap bisa menikmati hidup dan jajan lucu. Tapi yang paling krusial adalah 20% sisanya. Uang ini harus langsung kamu asingkan ke bank digital tadi. Jangan tunggu sisa di akhir bulan, tapi harus disisihkan di awal. Rahasianya, supaya uang kamu nggak tercampur-campur, adalah dengan memanfaatkan fitur pocket atau kantong yang ada di aplikasi. Kamu bisa bikin subrekening dalam satu aplikasi aja. Pisahin kantong buat bayar kos, kantong buat uang jajan mingguan, dan yang paling penting, kantong dana darurat. Dengan memisahkan uang sesuai fungsinya, kamu nggak bakal lagi ngalamin momen bingung. Kok tiba-tiba saldo habis, padahal baru pertengahan bulan. Ini adalah cara paling efektif biar uang kamu yang kerja lembur buat kamu lewat bunga maksimal. Bukan kamu yang terus-terusan capek kerja, tapi tabungannya segitu-gitu aja. Kalau kamu pengen terus dapat tips praktis kayak gini buat capai financial freedom, jangan lupa klik tombol subscribe di Cuan Culture ya. Aku mau kita semua bareng-bareng jadi lebih cerdas finansial dan punya masa depan yang lebih tenang. Coba deh kamu bayangin diri kamu 5 tahun dari sekarang. Di momen itu, kamu mungkin sudah punya rencana buat ambil KPR, beli mobil, atau akhirnya bisa liburan ke luar negeri tanpa perlu pusing mikirin cicilan. Nah, semua itu dimulai dari satu keputusan kecil hari ini, di mana kamu taruh uang kamu. Aku mau kasih lihat simulasi nyata supaya kamu paham kenapa aku bawel banget soal pilih bank. Kita pakai angka yang masuk akal ya. Misal, kamu konsisten nabung 1 juta rupiah setiap bulan selama 5 tahun atau 60 bulan. Di bank konvensional, bunga tabungan itu rata-rata cuma 0,1% sampai 0,5% per tahun. Bahkan banyak yang 0%. Belum lagi ada biaya admin bulanan sekitar Rp15.000 dan biaya kartu ATM. Dalam 5 tahun, uang yang kamu setor totalnya Rp60 juta. Tapi karena dipotong biaya admin Rp900.000 selama 5 tahun dan bunga yang hampir nggak kerasa, saldo akhir kamu mungkin cuma ada di kisaran Rp59,5 juta atau mentok-mentok balik modal di Rp60 juta saja. Uang kamu cuma parkir doang tapi nggak berkembang. Sekarang coba kita pindahin ke bank digital yang kasih bunga kompetitif. Katakanlah 5% per tahun, angka yang cukup standar di bank digital saat ini, dan tanpa biaya admin bulanan. Dengan setoran yang sama, Rp1 juta per bulan, berkat bantuan compound interest atau bunga majemuk, saldo kamu di tahun kelima bisa mencapai sekitar Rp68 juta lebih loh. Coba perhatikan selisihnya.
ada perbedaan sekitar 8 juta sampai 8,5 juta rupiah. Padahal modal yang kamu keluarin sama, keringat yang kamu keluarin buat kerja juga sama. Tapi cuma karena beda tempat naruh duit, kamu bisa dapat bonus cuma-cuma seharga satu motor bekas atau modal buat DP rumah. Itulah kenapa aku bilang, bunga majemuk itu bakal jadi sahabat terbaik kamu kalau kamu tahu cara mainnya. Selisih 8 juta rupiah itu bukan angka kecil loh. Itu hasil dari uang kamu yang bekerja lembur sementara kamu tidur. Jadi daripada uang kamu habis cuma buat bayarin biaya admin bank besar, mending kamu maksimalin ke tempat yang memang kasih return lebih adil buat kamu. Kalau kamu mau terus dapat simulasi-simulasi jujur kayak gini dan pengen kita bareng-bareng capai financial freedom, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe di Cuan Culture. Aku pengen kita semua makin cerdas ngelola aset, sekecil apapun itu, demi masa depan yang lebih tenang dan cerah. Poin terakhir yang pengen aku tekanin ke kamu adalah satu hal ini. Nabung itu sebenarnya bukan soal seberapa besar gaji yang masuk ke rekening kamu setiap bulannya. Tapi soal seberapa pintar kamu menempatkan uang itu supaya bekerja maksimal. Kita semua tahu, cari uang di zaman sekarang itu nggak mudah. Aku paham banget kalau kamu sudah kerja keras, mungkin sudah sering lembur, atau bahkan sampai mengorbankan waktu istirahat kamu setiap hari demi rupiah. Jadi, jangan sampai uang yang kamu kumpulkan dengan susah payah itu hilang sia-sia cuma buat dimakan biaya admin yang sebenarnya bisa banget kamu hindari. Nah, yuk mulai hari ini. Coba deh kamu luangkan waktu, cuma 5 menit aja, buat cek lagi mutasi rekening kamu. Coba lihat, berapa banyak potongan admin, biaya transfer, dan biaya-biaya kecil lainnya dalam sebulan. Kalau kamu merasa itu terlalu membebani, mungkin ini saatnya kamu mulai berani buat pindah ke tempat yang lebih menguntungkan buat kamu. Ingat ya, uang 10.000 atau 15.000 yang kamu hemat setiap bulan itu, kalau dikumpulin dan ditaruh di tempat yang tepat, bisa jadi modal awal buat masa depan yang lebih cerah. Kalau kamu merasa video ini membantu kamu melihat perspektif baru soal tabungan, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Aku penasaran banget, sekarang kamu tim yang mana? Masih setia sama bank konvensional yang terasa lebih aman? Atau sudah jadi tim bank digital yang serba praktis dan cuan? Terima kasih ya sudah menemani aku belajar finansial hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di Cuan Culture, supaya kita bisa terus bareng-bareng konsisten menuju financial freedom. Aku sayang kalian semua, tetap semangat ngatur keuangannya demi masa depan yang lebih tenang dan stabil. Sampai ketemu di video edukasi berikutnya. Bye Besti!